Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Dalan Desa. Ketemu lagi sedulur semua di channel Dalan Desa. Di pedesaan banyak sekali produk-produk dari tanah liat yang banyak digunakan oleh nenek moyang kita. Banyak sekali macam-macamnya, mulai dari panci, mulai dari teflon seperti yang kemarin kita bahas, produk anglo dari tanah liat, anglo untuk buhur, kemenyan, dupa, aromaterapi, dan sebagainya. Atau untuk luban juga bisa. Di sini kita mau memberi tambahan ilmu, tambahan bagaimana cara mengolah produk tanah liat sebelum digunakan. Jadi ada beberapa tahap. Sebelumnya jangan skip dulu video ini, dulur, karena kita harus mengetahui step by step supaya tidak salah dalam menggunakan produk tanah liat. Bagaimana cara menggunakan produk tanah liat? Bagaimana sebelum, jadi ada proses, beberapa proses sebelum produk tanah liat itu bisa digunakan. Proses yang pertama adalah proses di mana kita produk tanah liat itu sebelum digunakan. Jadi kalau kita beli produk tanah liat tidak bisa langsung digunakan. Ada proses sebelum digunakan. Ada proses di mana saat kita menggunakan, ada proses di mana kita setelah menggunakan. Untuk video yang ini kita membahas bagaimana produk tanah liat itu sebelum digunakan. Next video lanjut saat produk digunakan dan produk setelah digunakan. Tapi untuk video ini kita membahas bagaimana produk tanah liat itu sebelum digunakan. Karena banyak sekali produk tanah liat yang langsung digunakan. Akhirnya produk tersebut pecah. Produk tersebut berbau tanah. Yang disalahkan adalah produknya. Padahal ada proses sebelum produk tanah liat itu digunakan. Jadi di sini dalam video ini kami akan mencontohkan beberapa produk dari tanah liat, karena banyak sekali produk-produk tanah liat seperti yang di belakang saya ini, mulai dari panci, teflon, wajan, mainan anak-anak, piring, cobek, atau poci, kriu. Itu banyak sekali produk-produk dari tanah liat. Tapi di sini kami akan memberikan 3 contoh item bagaimana produk tersebut sebelum digunakan. Kita akan mengambil contoh produk seperti ini. Ini produk panci tanah liat ya. Seperti ini bentuknya. Ini nanti yang akan kita buat contoh. Ada lagi, karena saya ambil 3 sampel dari produk tanah liat. Yang ini namanya teflon.
atau banyak yang bilang panci susu untuk masak panci susu. Untuk masak susu ada yang bilang teflon. Nah, ini seperti ini bentuknya. Ini produk tanah liat. Nah, satu lagi, kita akan mengambil sampel piring, atau bisa ada orang bilang ini cobek. Biasanya untuk naruh makanan di penyetan atau sambal gami juga bisa seperti ini ya. Nanti bagaimana kita sebelum digunakan kita mengolahnya harus bagaimana. Kita ambil 3 sampel dari produk tanah liat. Sebagai wawasan umum, air titik didihnya banyak yang bilang itu 100 derajat secara literatur. Tetapi air yang kita minum, air yang ada di sumur, itu titik didihnya tidak 100 derajat. Jadi perlu diketahui, titik didih air 100 derajat itu adalah air murni. Sedangkan air yang di sekeliling kita itu titik didihnya cuma 70-80 derajat. Itu kenapa? Itu karena terdapat koloid di dalam air. Kenapa kita membahas itu? Sebetulnya kita membahas ada titik didih. Kenapa titik didih itu menjadi 70? Di dalam air di sekeliling kita itu ada koloid. Itu yang menurunkan titik didih air. Itu yang nanti kita ada hubungannya dengan produk-produk dari tanah liat. Sebelum lebih lanjut, sebagai tambahan mengetahui produk tanah liat ini, banyak pengrajin, banyak teknik pembuatan, pengeringan, mulai pembakaran. Jadi sebetulnya beberapa pengrajin itu mempunyai teknik tersendiri, cara pembakaran tersendiri, dan pengaruh juga terhadap tanah. Jadi tidak semua produk tanah liat itu sama. Kenapa ada harga produk tanah liat itu sana murah, sana mahal? Itu tergantung itu proses pembuatannya. Kalau kita menemukan tanah yang bagus, cara prosesnya jelek, sama aja, percuma. Ada yang dapat tanah bagus, prosesnya bagus, hasilnya oke. Jadi tergantung dari proses pengolahannya. Tapi ini nanti kita istilah sharing bagaimana produk tanah liat itu yang bagus seperti apa, pembakarannya yang sempurna seperti apa, seperti itu. Jadi ada nanti keluar bunyi ting ting ting, ada yang duk duk duk. Jadi pembakaran tanah liat seperti ini itu ada yang menggunakan sekam, ada yang menggunakan gas, ada yang menggunakan kayu bakar. Dari semua teknik itu menghasilkan produk yang berbeda. Jadi kenapa ada harga
masing-masing pengrajin itu berbeda. Kalau menggunakan sekam rata-rata murah kos untuk pembuatannya. Kalau menggunakan kayu pasti lebih mahal, tapi hasilnya lebih bagus. Ada teknik yang dicampur dengan daun-daun tertentu supaya lebih kuat, supaya lebih mengkilat. Semua food grade. Jadi nanti kita edisi Dalan Desa ini untuk beberapa kali postingan mungkin akan membahas produk-produk tanah liat sampai habis, sampai detail. Kalau sedulur semua ada pertanyaan, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Nanti kita coba bantu jawab sepengetahuan kami untuk sedulur semua apa yang perlu dipertanyakan. Tapi untuk video ini kita akan membahas bagaimana produk tanah liat sebelum digunakan. Next, kita ulas lagi di beda bahasan, tetapi dalam konteks nanti tetap di produk tanah liat. Oke sedulur semua, seperti biasa video ini tanpa narasi, tanpa naskah, jadi tanpa edit-editan, tanpa reka-reka yang bagaimana, supaya terlihat wow, kita memberi pengetahuan kepada sedulur semua. Kemarin kita bahas kita bahas anglo untuk aromaterapi, buhur, ratus, dupa. Sekarang kita bahas untuk produk yang ini. Sebelum digunakan produk tanah liat itu harus dicuci dulu. Silakan sedulur semua mencuci produk ini, produk dari tanah liat ini dengan menggunakan sabun cair. Jika bisa, menggunakan sabun cair untuk yang mencuci buah. Istilahnya aman. Kenapa harus dicuci? Kenapa harus menggunakan produk sabun cair yang dari buah? Karena produk sabun cair dari yang untuk buah itu aman untuk kulit buah. Terus kenapa harus dicuci? Sedulur semua, saat pembakaran pori-pori itu masih kemasukan dari abu pembakaran. Ketika dicuci cuma diguyur air, itu belum bisa membuat bersih. Jadi diperlukan sabun cair yang bagus untuk membersihkan abu bakar. Begini sedulur, secara singkat, ketika proses pembakaran produk-produk tanah liat yang sudah kering ditumpuk semua, menggunakan abu bakar, menggunakan kayu bakar, menggunakan sekam, pasti ada residu. Berupa apa? Berupa abu. Abu-abu itu masuk ke dalam produk tanah liat. Begitu sedulur. Jadi harus dicuci dulu dengan menggunakan sabun cair yang aman intinya untuk tangan.
dengan pastinya dengan menggunakan spon. Jadi ada beberapa produk yang di pasaran itu bagus untuk produk tanah liat. Seperti yang hijau-hijau itu, nanti kalau kita sebut merek nanti tidak dikira promo. Produk tanah liat harus dicuci dengan sabun cair. Sabun cair cuci piring ya. Itu. Saya kasih bocoran yang bagus adalah yang hijau itu sama yang warnanya agak kuning. Nanti bisa dilihat di pasaran itu. Yang bagus untuk cuci piring, syukur-syukur ada yang bagus untuk buah. Kita cuci dulu dengan menggunakan spon. Ya. Tahap pertama adalah mencuci produk tanah liat dengan sabun cair piring dengan menggunakan spon. Ya. Semua, baik jadi bagian dalam bagian luar ya. Setelah kita cuci, tahap kedua adalah menghilangkan bau tanah dari produk tanah liat. Bagaimana caranya? Sedulur semua, produk tanah liat untuk menghilangkan bau tanah liatnya ketika dimasak nanti akan berbau tanah liat. Kalau kita langsung beli, langsung kita pakai, nanti akan berbau tanah liat masakan tersebut, air tersebut. Jadi harus direndam dulu. Perendaman membutuhkan sehari semalam sebetulnya. Sehari juga bisa. Maksud saya semalam. Lebih bagus sehari semalam. Supaya untuk bau tanah liatnya hilang. Ya, dulur. Jadi proses yang kedua adalah merendam produk tanah liat. Menggunakan apa? Menggunakan air. Bisa menggunakan air biasa. Ada lagi yang menggunakan air hangat. Ada lagi air tersebut dicampur dengan teh tubruk ya. Ada lagi menggunakan dengan kopi ya. Proses pencampuran dengan menggunakan teh atau kopi itu hanya mempercepat. Secara alami harus menggunakan air jernih, air putih. Kalau saya lebih suka menggunakan air yang jernih. Karena takutnya nanti ketika dimasak, ketika kita menggunakan air yang bercampur dengan teh atau kopi, masakan kita akan ada rasa teh atau kopi. Jadi tidak netral. Gitu. Begini sedulur, kita langsung celupkan produk dari tahap kedua tadi, produk tanah liat ke air jernih. Ini ember sudah berisi air. Kita celupkan. Tutupnya juga kita celupkan. Tadi ada piring. Kita coba tadi 3 item. Jadi panci, piring, ya. Yang produk yang ketiga ini panci susu atau kriuk ya. Benar.
video kita dekatkan ke yang sudah dicelup ya, dulur. Seperti ini. Harap hati-hati dalam merendam produk tanah liat. Jangan sampai bertumpuk-tumpuk ya, seperti ini. Nah, harus ada leluasa gitu, ya. Kita rendam seperti ini itu selama sehari semalam. Nah, ini proses gelembung-gelembung sudah keluar. Itu berarti proses air masuk ke dalam tanah liat untuk menghilangkan bau tanah itu sudah mulai berproses. Satu lagi sedulur, ketika kita merendam produk dari tanah liat, jangan sekali-sekali mengangkat wadah, maksud kami ember. Karena apalagi dengan ember yang kecil, ketika ember nanti diangkat, ini ember akan melengkung. Itu nanti yang kadang membuat produk tanah liat itu jadi retak karena bertabrakan. Jadi nanti yang disalahkan adalah produknya. Jadi ketika kita merendam, biarkan saja wadah tersebut jangan dipindah-pindah atau diangkat. Karena hal tersebut akan membuat fatal produk dari tanah liat. Nah, seperti ini. Ini adalah proses. Ini gelembung-gelembung ini nanti sekitar sampai 1 jam akan seperti ini, dulur. Kembali lagi sedulur, kenapa ada proses seperti ini? Proses perendaman tanah liat kenapa dibutuhkan? 1. Untuk menghilangkan abu sisa pembakaran atau residu sisa pembakaran. Yang kedua adalah untuk menghilangkan bau tanah yang ada di dalam produk tersebut. Yang ketiga adalah menutup pori-pori pada produk tanah liat. Semua produk tanah liat itu berpori-pori. Itulah keunggulannya. Tapi kenapa ini ditutup? Pori-pori tersebut yang banyak, yang besar pori-porinya, itu berisiko produk tersebut bocor. Itu kenapa pori-pori produk tanah liat itu sebetulnya harus ditutup. Memang produk tanah liat itu berpori-pori, tapi kita membuat sedikit pori-pori. Kalau dari pengrajin, semua produk tanah liat berpori-pori banyak. 1, berfungsi untuk adaptasi lingkungan dari daerah tersebut. Ketika produk itu dibeli oleh daerah lain, itu supaya bisa adaptasi dengan lingkungan, termasuk air. Jadi menutup pori-pori. Tapi tidak semua, karena tidak mungkin semua. Karena itulah keunggulan dari produk tanah liat, bisa beradaptasi lingkungan. Jadi jangan samakan produk tanah liat itu dengan produk besi, aluminium,
atau produk teflon atau produk keramik. Ada perlakuan khusus. Karena memang produk tersebut keunggulannya adalah berpori-pori. Adaptasi dengan lingkungan. Gitu. Ini step seperti ini adalah step atau tahap kedua. Setelah ini nanti direndam 1 hari 1 malam, kita jemur di tempat yang teduh sampai kering. Ya, sedulur. Sampai kering. Nah, di situ ada proses koloid yang sudah menempel pada dinding produk tanah liat akan menempel, akan mengering. Di situ termasuk tahap adaptasi lingkungan. Saudara semua, kita sudah menyiapkan produk yang sudah direndam sehari semalam untuk sedulur semua. Sebelum video ini kami buat, kami sudah mencoba duluan, nanti supaya kita bisa share ke sedulur semua. Ini sedulur semua, ketika sudah sehari semalam, produk tersebut lebih bersih. Lebih bersih. Lebih bersih. Ya, sedulur. Ini yang panci. Ini yang teflon atau panci susu. Lebih bersih. Dan seperti lebih mengkilat. Nanti suaranya pun ketika sudah direndam sehari semalam, dijemur, akan berbeda juga. Lebih nyaring. Ini produk yang piring atau cobek, okay. Tahapan pertama untuk menggunakan produk tanah liat sudah terlampaui. Sedulurku semua, secara singkat, tahapan pertama ada 2 proses. Proses yang pertama adalah pembersihan, proses kedua adalah perendaman. Hal itu wajib dilakukan sebelum produk tanah liat siap digunakan. Next video berikutnya adalah proses seasoning dan bagaimana cara menggunakan di atas kompor, baik itu gas maupun nanti di arang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Berkah dalam.